Saat itu sih bukan jago masak ya, karena kepengen aja sih orang-orang juga tahu gitu ya, ada masakan yang beda loh gitu. Karena saya juga dari keturunan Makassar, jadi ya sedikit-sedikit ada menu-menu juga yang di compare ke dalam masakan saya. Riman itu kayak kue hantaran, snack box, dan kue-kue yang jumlahnya banyak. Itu saya dibantu oleh suami saya buat jadi kita ada namanya tuh kayak inilah bonus untuk customer kita gitu kan. Jadi pembelanjaan minimal 1 juta kita kasih free ongkir. Video ini disponsori oleh PT Inovasi Sigma Perkasa, Knowledge Improvement for Dynamic Leaders. Sahabat DNA Pengusaha, kali ini kita akan bahas sebuah bisnis kuliner yang sangat menarik ya. Di depan saya ada sebuah kue nih luar biasa dan juga ada kue yang coklat juga ya. Jadi ternyata Ibu Via ini merintis usaha hanya dengan modal Rp100.000 saja. Dan sekarang sudah sangat eksis sekali usahanya ya. Saya datang lagi nih ke Teluk Pucung ya untuk bertemu dengan Ibu Via. Halo Ibu Via, apa kabar? Halo Bu Asri, halo, salam kenal Bu. Iya, salam kenal Ibu Via. Ya. Kan Ibu Via nih luar biasa nih, rasa kuenya nih udah terkenal. Saya juga dapat informasi dari sahabat saya yang waktu itu ikut seminar. Ternyata kuenya tuh ada tulisannya di situ, Via Cookies. Iya. Akhirnya saya cari deh Via Cookies di mana sih gitu ya. Oh, ternyata ada di Teluk Pucung ya. Iya Bu, betul. Oke, iya. Bu Via, saya pengen tahu dong Bu, pertama kali memulai usaha, itu bagaimana sih Bu? Apakah memang Ibu merasa jago masak atau bagaimana Bu ceritanya pada saat itu Bu? Saat itu sih bukan jago masak ya, karena kepengen aja sih orang-orang juga tahu gitu ya, ada masakan yang beda loh gitu. Karena saya juga dari keturunan Makassar, jadi ya sedikit-sedikit ada menu-menu juga yang di compare ke dalam masakan saya juga. Jadi warisan ya betul, warisan. Boleh dikatakan begitu juga sih. Iya. Warisan betul. Nah, Ibu Via kan kalau mau jadi pengusaha tuh bukan hal yang mudah ya Bu ya. Bagaimanapun juga harus siap dengan resiko bisnis. Nah, pertama kali memikirkan untuk jadi pengusaha, kira-kira apa mindsetnya Ibu Via nih? Mindsetnya ya pertama kali tuh ya supaya tuh perempuan ya jangan ya dikit-dikit minta uang terus ya sama suami gitu. Oh gitu awalnya, ya. Biar dapur ngebul. Terus juga nggak merepotkan suami gitu kan. Saya sih kadang-kadang suka mikirnya panjang Bu Asri. Kadang kalau suami saya mendahului saya gimana kalau saya nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi saya akhirnya coba. Bu Via juga sering ikut komunitas ya Bu ya, komunitas pengusaha seperti TDA. TDA saya ikut. Seperti itu ya. Klaster Mamin, makanan dan minuman Kota Bekasi. Karena kalau kita menjadi pengusaha Bu, tanpa adanya komunitas kayaknya susah ya. Enggak berjalan ya. Iya, dari pertama aja kita memutuskan jadi pengusaha dengan modal katakanlah saat itu Bu Via 100.000 kalau nggak salah ya Bu Via ya. Apa Bu? Dengan uang 100.000 tuh dipakai buat apa sih Bu? 100.000 awalnya tuh bikin marmer cake. Bikin marmer cake. Karena kalau kita jualnya per loyang pada saat itu mungkin orang gede banget ya. Terus gimana ngabisinnya? Jadi 100.000 dari 1 loyang marmer cake saya iris-iris, saya jualnya per iris. Dari jual per iris kan berarti saya dapat keuntungan tuh Bu. Diputer-puter. Ya, diputer. Nanti dari keuntungan itu saya bikin lagi cake yang lain, jenis yang lain, yang beda lagi. Saya iris-iris lagi. Apakah dengan kemampuan melakukan pembuatan kue seperti itu masih ada waktu untuk juga misalnya nih posting-posting di Instagram seperti itu? Pasti ada Bu. Pasti ada ya. Karena kan Instagram
FB, saat ini lagi booming juga Reels dan TikTok. Itu kan ada jam-jam quality gold-nya kan. Wah, gitu ya? Iya. Oh, jadi okay. nggak semena-mena kita tuh nge-share produk yang kita pasarkan gitu kan. Karena kalau kita salah nge-share jam gold-nya, nanti ada juga yang postingan yang kita itu akan tenggelam gitu. Oh, jadi kenapa ya teman-teman mau usaha kadang-kadang udah patah semangat duluan ya? Iya, karena ternyata salah jamnya ya. Salah jam. Oke, nanti di akhir kita akan bahas mengenai TikTok ya. Oke, sekarang saya pengen tahu dulu tuh. Tadi dengan modal 100.000 itu beli bahan baku segala macam, kan bisa jadi buat sampel juga tuh. Sampel dari kalau pas saya udah dapat dari uang marmer itu Bu Asri, kan berarti sudah ada keuntungan. Nah, berarti saya besokannya saya udah fokus nih bagi-bagi sampel secara gratis. Oh, oke. Jadi diperhitungkan ya. Udah ada keuntungan katakanlah 30.000, betul bisa buat sampel. Nanti hari berikutnya sampelnya jadi 60.000 rupiah yang dikeluarkan dan seterusnya seperti itu ya. 1 tahun Bu. Selama 1 tahun. Saya sampel gratis. Aduh, kuat juga ya Bu ya. 1 tahun sampel gratis karena saya. Ibu, kalau orang melihat itu berpikirnya Ibu anak orang kaya dong. Awalnya iya. Awalnya berarti punya duit nih. Pasti kan orang mikirnya gitu kan. Punya duit nih pasti. Ternyata padahal mah saya memintar-mintar aja tuh, memutar-mutarkan uang. Ya. 1 tahun secara gratis Bu Asri saya bagi-bagikan ke teman, ke tetangga, ke saudara. Karena saya pengen tahu gitu. Uji rasa. Apa yang kurang gitu. Oh iya. Kadang sih kan temen yang paling dahsyat nih Bu. Kayaknya makanan kamu kurang ini deh. Oke. Ya, jadi ini pelajaran bisnis buat semua pengusaha di Indonesia ya. Jadi kalau kita punya keyakinan dengan bisnis kita, nggak apa-apa juga sih bagi-bagi sampel ya. Selama 1 tahun sampai benar-benar kita ajak ya. Dengan rasa tersebut ya. Sampai saya tuh settle dan siap untuk berjualan. Berjualan ya. Oke, di tahun kedua barulah. Tahun 2016. Jor-joran ya. 2016 saya udah jor-joran membuat sosmed yang lebih baik, sosial media dari Facebook, Instagram. Saat ini saya berjalan TikTok dan baru-baru ini juga ada Reels dari Instagram. Nah, inilah perbedaannya ya, perbedaan tipe orang yang memang jago jualan online sebetulnya. Bu Fia ini kalau menurut saya sih jagonya jualan online. Gitu ya. Kebetulan beliau bisa masak, jadi aspek yang diambil adalah masakannya, ya kan? Karena memang tidak semua orang jago masak itu mau loh memposting masakannya, kemudian punya target untuk supaya orang dapat ilmu, bukan dapat ilmu ya, semacam dapat promosi dari hal tersebut. Tapi kalau Bu Fia ini sepertinya dari awal berbisnis sudah sadar betul bahwa memang aku masak dan aku harus punya Instagram yang bagus untuk dilihat oleh konsumen-konsumenku ya. Tapi ada juga orang yang tipe yang satunya lagi. Apa tuh, tipe dominasi, tipenya saya ya. Seandainya pun saya bisa masak ya, misalnya, saya pasti nggak akan mau juga sih bikin Instagram. Iya, bisa juga ada yang seperti itu. Ya, karena mungkin orang malas mungkin. Iya, betul. Artinya, apalagi TikTok, itu lebih sulit lagi gitu. Jadi nggak semua orang punya kesadaran loh untuk bisa ya. Memasarkan sendiri dengan sarana yang ada, apakah itu melalui marketplace, apakah itu melalui TikTok dan lain sebagainya. Makanya di video-video saya sebelumnya kan itu ada Pak Putra Chandra Buana menjelaskan bahwa pengusaha UMKM itu terbebani dengan sebuah situasi di mana dia di pagi hari harus masak dan lain sebagainya. Kemudian di sore atau malam hari dia juga harus memposting. Iya kan? Iya, betul. Itu kan 2 pekerjaan yang tidak dimiliki juga oleh satu orang. Iya kan? Misalnya nih Mbak Fia udah capek-capek masak, pengennya kan yang posting-posting suami lah gitu kan, artinya atau tim lah gitu kan, bukan Bu Fia langsung dong harusnya gitu kan. Itulah fenomena yang terjadi hari ini Bu Fia. Jadi nggak semua orang bisa melakukan 2 hal itu sekaligus gitu. Nah, Ibu Fia ini keren banget ya. Jadi bisa masaknya juga. Alhamdulillah. Bisa punya Instagram yang keren juga gitu ya. Itu dilakukan sendirian. Ibaratnya ya Bu Fia ya. Oke, luar biasa. Nah, ada Instagram, ada TikTok.
Saya pengen belajar nih sama Bu Fia nih. Kalau Instagram itu gimana tuh cara mainnya? Kalau TikTok gimana? Kalau Instagram tuh Bu Asri, jadi pertama kali yang harus dirubah adalah logo dari toko kita. Instagram itu kan sebagai toko ya. Iya. Toko yang orang pengen lihat isinya tuh bagus nggak sih? Oke. Jangan cuma cantik di luar, tapi dalamnya juga harus cantik gitu. Nah, setelah udah keren bagian luar, terus kita bagian dalamnya juga harus dipercantik dari segi foto. Jadi foto tuh bener-bener nyata. Bu Fia belajar juga ya fotografi. Belajar foto. Belajar fotografi dari menggunakan handphone sampai menggunakan kamera DSLR. Jadi pencahayaan biar produk makanan itu dari kita foto nyampe ke konsumen itu sama. Jangan sampai nanti kita foto udah di sosial media ternyata nyampe di konsumen kok warnanya beda gitu kan. Oh, dari sisi pewarnaan juga penting ya. Harus penting, penting. Nanti wah, kita belajar banyak nih ya. Ternyata kalau coklatnya seperti ini, berarti di fotonya juga harus coklat. Dan coklat, harus ada garis-garisnya juga terlihat. Oh, terlihat ya garis-garisnya ya. Jadi jangan sampai nanti kita kan menjual di sosial media itu kan kita nggak ngelihat konsumen kita ya Bu Asri. Jadi kita nggak kenal dia dan dia juga nggak kenal kita kan. Jadi jangan sampai kita nggak saling kenal tapi ada suatu kebohongan bentuk yang kita jual ke mereka gitu. Oke. Iyalah. Jadi harus baik lah. Oke. Jadi ini ilmu baru ya, bahwa memang ternyata ada seni fotografi yang harus dipelajari untuk pengusaha-pengusaha kuliner ya. Iya, betul. Oke. Mbak Fia baru betul-betul merasa penting banget nih seni fotografi itu setelah merintis usaha berapa lama? Bebarengan Bu Asri. Bebarengan? Iya, jadi tahun 2016 itu saya bebarengan untuk berjualan online, bebarengan untuk membuat hasil yang terbaik. Terus berbarengan juga untuk memasarkan barang-barang itu di sosial media yang baik, yang sampai orang itu tertarik untuk beli gitu. Kayaknya nanti akan banyak nih pengusaha-pengusaha kuliner atau sejenisnya yang pengen belajar dari Bu Fia nih. Habis saya lihat Instagramnya bagus banget sih. Amin, alhamdulillah. Ternyata Instagram itu dibikin sendiri ya? Sendiri. Oke. Iya, jadi kira-kira Bu Fia bikin ini nggak business plan? Misalnya 2021 harus punya target berapa pelanggan, terus harus berapa wilayah yang mengenal gitu kan via cookies dan lain sebagainya, atau berapa follower Instagram dan lain sebagainya. Saat ini sih saya nih Bu Asri ada impian ya, mungkin bagi orang sih kebanyakan sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Tapi saya ingin tuh makanan yang saya buat itu ada di Malaysia. Gitu. Karena saya senang banget tuh ngelihat. Berarti jadi oleh-oleh dong. Karena tuh saya seneng banget ya ngelihat kuliner-kuliner orang-orang ibu-ibu rumah tangga di sana tuh kalau memposting makanan tuh yang unik-unik gitu ya. Terus saya juga kenapa tuh pengen juga deh saya jualan deh di sana gitu ya, membuka Tapi outlet. Bu, kalau mau jualan seperti itu, maka begini, misalnya Ibu punya 5 outlet di Jakarta, ya, Ibu taruh outlet Ibu yang deket sama bandara, ya kan, atau di dalam bandara. Tahu sendiri dong harga outlet di bandara berapa, atau Ibu titip lah barang Ibu di situ ya. Nah, nanti di situlah ada pembelinya adalah bule-bule atau turis-turis yang dari Malaysia, dari Singapura, dari mana tuh mereka tahu dari situ, gitu. Jadi kayak kita tahu lah ya ada Amanda, ya kan? Yang Amanda Bulu kan? Tapi itu mereka justru sudah berani jemput bola, bukan jemput bola ya, justru turisnya malah nyari karena sudah ada brandnya. Iya betul. Malah nyari kan, aku pokoknya kalau ke Bandung ya kan, pulangnya harus bawa ini. Nanti pulangnya dia ya ke Malaysia, ke Singapura, kemana-mana kan, betul. Gitu kan. Nah. Berarti sekarang misalnya nih Mbak punya toko di Teluk Pucung. Nah, bisa nggak ada pejabat-pejabat Teluk Pucung apa segala macam ya menjadikan sebuah satu tempat wisata. Misalnya di mana nih ada tempat wisata ya kan di Bekasi, kemudian cookiesnya Mbak ada di situ.
Bisa gitu. ya, Bu, ya? Iya, jadi pertama cari dulu tempat wisatanya Oke. yang ada di Bekasi. Katakanlah ada 2 titik. Ya. Ya, di 2 titik itu Mbak harus ada. Harus fokus ya, Bu ya. 2 titik itu Mbak harus ada outletnya. Gitu caranya. Nanti kan kalau yang datang ke situ orang Malaysia, ya orang Malaysia pulangnya bawa cookiesnya via gitu. Ilmu banget nih. Aduh, nggak ada kepikiran sampai situ Bu Asri saya. Iya, tapi luar biasa juga ada nih. kepikiran. Saya banyak belajar dari Bu Via juga. Kita juga banyak belajar ya. Dari cuma uang 100.000 ya, diiris-iris tuh bolu ya. Iya. Kemudian ada keuntungan, promosi lagi besoknya sampai setahun. Bayangin setahun itu kan kurang lebih 365 hari ya. Iya. Jadi kan kalau kita beliau nih bandar cookies sebenarnya. Tapi karena ada hobi juga kali ya, jadi nggak ngerasa berat ya bikin-bikin kue terus ngasih ke teman-teman segala macam. Nggak ada, malah selama 1 tahun ya. Selama 1 tahun. Di tahun kedua baru berani yakin. Sudah akurat nih produk ya ibaratnya gitu. Kemudian udah oke nih, udah pede. Udah gitu nggak pernah merasa mundur. Artinya maju terus walaupun pelan-pelan maju terus. Saran kritik dari yang pedas sampai saya ada yang nggak dibayar juga loh gitu ya. Nggak dibayar. Jadi saking kok bisa? Jadi ada mungkin lidah orang kan beda-beda ya. Oke. Jadi sampai saya nggak dibayar pun gitu, saya cuma berpikir oh mungkin ada sesuatu yang aneh nih berarti. Berarti kan saya ada bumbu yang aneh. Berarti ada bumbu yang kurang nyambung gitu kan. Berarti kan saya mesti koreksi diri sendiri. Oke. Karena kan kalau masakan kita yang buat pasti kita bilangnya enak gitu iya kan. benar, Makassar itu enak banget ini masakan saya gitu kan saya buat gitu. Tapi kalau kita udah jual ke orang, berarti kan orang itu akan menilai kan Bu Asri. Iya. Apalagi sesuatu hal orang yang mengeluarkan duit kan, mengeluarkan uangnya gitu untuk membeli produk, ya dia punya hak lah untuk komplain kan. Jadi dari situ saya udah banyak saran kritik dari yang manis, pedas, sampai pahit, udah gitu. Jadi saya pikir kalau saya mundur jadi pengusaha, kok jadi baperan banget ya saya gitu. Oke. Iya, jadi kalau saya itu kan karena saya punya lembaga pelatihan ya teman-teman. Jadi kalau saya tuh beli beginian tuh sering banget ya. Setiap jam 7 pagi, pelatihannya mulai jam 8:30 gitu. Tapi saya belinya di Monami. Iya. Iya, jadi kalau sekarang kenal sama Via Cookies, ke Via Cookies aja. Amin. Tapi jangkauan deliverynya Mbak Via ini semana sih? Kalau dia mau pesen kue-kue kayak gini? Jadi kalau pengiriman itu kayak kue hantaran, snack box, dan kue-kue yang jumlahnya banyak, itu saya dibantu oleh suami saya Bu Asri. Jadi kita ada namanya tuh kayak inilah bonus untuk customer kita gitu kan. Jadi pembelanjaan minimal 1 juta kita kasih free ongkir. Free ongkir. Jadi saya bukan saya sangat mengerajakan customer, tidak. Jadi saya sangat memberikan customer itu tuh supaya ada rasa kepuasan gitu. Iya. Kepuasan ke saya gitu. Dengan saya memberikan suatu bonus seperti itu kan mungkin mereka juga lebih senang ya. Saya boleh coel-coel dikit ya Bu? Boleh. Ya. Coba saya membandingkan sama kompetitor. Semoga rasanya enak. Ini kalau masalah halalnya gimana Bu? Sertifikasi halal, kita udah 1 tahun ini udah berjalan sertifikasi halal. Kan sertifikasi halal per 2 tahun ya Bu Asri. Itu mendapatkan pertama kalinya susah nggak? Jadi tuh saya sertifikasi halal itu dari komunitas juga. Iya. Dari pemerintah Kota Bekasi. Iya, awalnya. Iya. Karena saya dulu belum kenal banget kan sama sini. Jadi sertifikasi dari sana. Terus saya ikut lagi pas Covid itu Bu ceritanya. Jadi saya ikut ke sana belajar pelatihan. Berapa hari? Pelatihan 2 hari. 2 hari. Di Hotel Amarosa. Iya, kemudian dikasih free. Iya, dikasih free. Jadi alhamdulillah dari Pemkot Kota Bekasi itu saat itu menge-free-kan dari UMKM itu sekitar 1.000 UMKM untuk membuat sertifikasi halal. Tapi sayang banget itu hanya 600 UMKM yang mendaftar. Itu sangat disayangkan. Kuotanya bisa dipakai buat tahun depan dong. Makanya sangat banget. Aduh, kata saya ini kenapa nggak dimanfaatkan ya peluang ini. Iya, jadi memang teman-teman DNA pengusaha ya, kalau kita sedang merintis sebuah usaha apapun itu ya, apalagi yang berbau-bau kuliner seperti ini, kita masuk ke komunitas UMKM
UMKM. Nanti ada beritanya tuh ya. Betul. Karena biasanya Pak Bowo juga suka posting-posting ya. Pak Bowo the best lah pokoknya, aduh. Suka posting-posting, dan kita juga ada juga komunitas di tempat lain yang memang dia spesialis untuk sertifikasi halal. Iya. Ada juga ya. Tapi biasanya memang pemerintah kota atau pemerintah kabupaten itu lebih agresif juga. Iya. Ya, mereka yang menanggung biaya tuh Bapak Ibu ya, biasanya biaya kan antara 2 juta sampai 5 juta. Ya, betul. Itu dibayar oleh mereka. Betul Bang. Gitu ya. Jadi waktu ceritanya gini Bu Asri, jadi pas saya sudah dapat legalitas sertifikasi halal waktu itu, saya tuh iseng gitu di mobil, saya memposting kirim ke sini, kirim ke grup. Dan pertama kali yang merespon sangat cepat itu adalah Pak Bowo. Iya. Langsung Pak Bowo bilang ini, karena kan banyak juga dari teman-teman UMKM Teluk Pucung yang saat itu belum banyak mengenal apa sih fungsi dari sertifikasi halal di produk makanannya dia gitu kan. Terus langsung Pak Bowo ngejapri saya tuh, Bu. Ayo Bu Fia, bisa nggak nge-share ilmunya apa-apa aja gitu. Sharing ya. Kata saya udah boleh Pak gitu. Jadi saya langsung diundang sama Coba Pak sharing Bowo. Bu, sharing Bu. Apa Bu yang disiapkan Bu untuk sertifikasi halal? Nomor satu yaitu kita mesti punya SKDU dulu Bu. SKDU. Iya. SKDU itu semacam apa sih? Domisili lah. Domisili kita, tempat kita usaha itu di mana. Terus ada namanya lagi surat NIB. NIB. NIB itu gampang lah, itu gratis. Gampang banget. Ngurusnya juga gampang, ada di Pemkot juga. Nah, setelah sudah ada, kita barulah bisa ke PRT. Harus ada PRT juga. Dari udah PRT semua. ada biayanya nggak Bu? Alhamdulillah ya gratis. Gratis ya. Iya. Jadi bisa beberapa kali dong ya proses tampil di depan orang yang memberikan sertifikasi itu tadi ya. Indonesia bisa 2-3 kali ya kita ya. Betul Bu. Oke. Karena harusnya kan mereka itu kalau tidak pandemik mereka datang ke rumah ya Bu. Iya. Melihat kita gimana SOP. Oke. Jadi ada proses pembinaan ya sebetulnya ya. Ada 2 hari itu. Udah ada 2 hari itu pembinaan Bu. Oke. Iya. Ini luar biasa ya hari ini ya.